lihat kaca itu, kita lagi ngaca itu, tiba-tiba yang di kaca itu bukan muka Habib. Oh iya? Itu muka, ibarat kata setengah tengkorak, setengah orang biasa, cuman di sininya darah gitu kan. Nah, Oija sendiri itu kan mediasinya berarti berupa kayak apa sih? Papan kayu ya? Papan kayu begitu. Jadi dia bentuk kotak begini. Terus di situ ada alfabet juga A sampai Z, 0 sampai 9, yes or no. Nah, di situ ada jadi kotaknya begini. Masuk dalam lemari dengan membawa korek api, lalu setelah 5 menit katakan show me the light or leave me in darkness. Elevator game. Merupakan permainan yang berasal dari Korea. Dalam permainan ini, kamu tidak hanya memanggil hantu, tapi juga pergi ke dunia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini malam yang sepertinya akan menjadi malam yang beda. Karena dari judulnya aja kita akan membahas tentang permainan-permainan yang berhubungan dengan dunia gaib. Seperti itu bukan Habib? Iya. Yeah. Nah, maksudnya di sini permainan-permainan berhubungan dengan gaib itu apa memang kita langsung kontak langsung dengan dunia gaib atau memang ada caranya dan gerbangnya? Jadi permainan-permainan ini kan ibarat kata penghubung antara dimensi kita ke dimensi gaib lah, dimensi spiritual, dimensi selanjutnya gitu loh. Jadi cara kita berkomunikasi antara diri kita kepada makhluk yang ada di sana sih sebenarnya seperti itu. Oke. Nah kan lagi marak nih ya permainan-permainan itu. Kalau pernah kita dengar di atau nonton di televisi, ada sebuah permainan di luar negeri sih yang lebih maraknya ini permainan Ouija. Ya, papan Ouija. Papan Ouija itu permainan anak-anak mulai dikenal pada abad ke-19. Saat itu Ouija dikenal sebagai papan yang bisa bicara. Ini terkenal banget di negara Paman Sam. Nah, menurut Habib nih gimana sih tentang Ouija ini? Ouija. Jadi Habib pernah mencoba Ouija, mencoba karena dulu kita punya satu teman-teman lah lagi ngumpul patungan nih bikin beli Ouija board kan atau papan Ouija gitu kan. Kita beli di online. Di online banyak yang jual papan Ouija. Tuh kita coba. Satu sisi gagal pernah gagal, pernah pun berhasil karena sebenarnya papan Ouija ini kan sama seperti kita main itu kalau zaman dulunya. Kalau Habib kecil tuh dulu, saya dulunya cerita dulu saat sekitar umur 14 tahun lah. 14 tahun tuh kita main, bukan kayak Ouija, tapi persis Ouija tapi versi lokal. Jalangkung? Bukan. Oh, bukan. Jadi kita ngambil kertas, satu kertas HVS gitu. Kita tulis di situ kayak Ouija, A, B, C, sampai Z. Jadi huruf alfabet ya. Terus 0, 1, 2, 3 sampai 9. Terus iya, tidak. Nah, di tengahnya iya, tidak ini ada rumah. Kita gambar rumah. Nah, ada koin 500-an yang besar. Kita taruh di di rumah tersebut terus dipegang gini. Sama 3 orang jari itu. Nah, nanti 1 orang lagi untuk nyatet. Untuk nyatet. Jadi, koin itu nggak ditekan, dipegang begini aja, disentuh aja. Subhanallah, dengan kita ibarat kata kita panggil lah, itu gerak.
Oh gitu. Itu gerak sendiri. Itu permainan kecil lah ya. Permainan zaman kecil emang. Zaman kecil. Mungkin memang terinspirasi dari Oija kan dulu, karena kita kan nggak pernah nonton. Ibarat kata apa sih Oija? Tapi kita main versi itu versi juga dari Jelangkung kan, versi minimalisnya lah, minimalisnya dari Jelangkung juga. Tapi saat kita main gerak tiba-tiba, karena kita main maghrib saat itu pulang ngaji main gitu. Namanya itu main kecil lah ya. Gerak itu langsung buang, kabur pulang. Itu pas pulang, subhanallah, namanya masih kecil saat itu tiba-tiba pulang pas maghrib sampai rumah itu ngelihat kaca itu, ngelihat kita lagi ngaca tuh, tiba-tiba yang di kaca itu bukan muka Habib. Oh iya? Itu muka, ibarat kata setengah tengkorak, setengah orang biasa, cuman di sininya darah gitu kan. Itu langsung nangis nggak berhenti sampai tengah malam jam 12 itu baru bisa berhenti. Itu usia berapa sih? Itu sekitar 14 tahun lah pokoknya sekitar ya. itu untuk kalian yang belum ada kemampuan untuk itu, jangan coba-coba sih seperti. Nah, sama kayak Oija juga. Sama kayak Oija ya. Nah, kalau dulu aku pernah main pakai korek api. Jadi satu korek api, dua korek api, terus yang satu lagi gue megang jadi dua, terus kita tempelin gini korek api yang zaman dulu tuh yang pakai apa sih? Ya, apa korek api ini? Kayu ya? Kayu. Terus nanti permainan itu ini agak-agak lucu nih. Waktu itu saya main kayak gini nih waktu SMP kelas 1 apa gitu ya, lupa. Terus menanyakan jodoh antara si A sama si B, misalnya saya sama Tom Cruise gitu kan. Jodoh apa enggak? Terus kalau misalnya Tom Cruise sebelah kanan, saya sebelah kiri gitu kan. Tapi dari pandangan ke saya, kalau Tom Cruise kayak gini berarti tek terus kayak begini berarti nggak jodoh. Itu juga ada permainan seperti itu ya. Allahualam ya, namanya permainan kecil. Memang masa-masa itu masa-masa kita mencoba. Nah, balik kita ke balik ke permainan Oija. Nah, Oija sendiri itu kan mediasinya berarti berupa kayak apa sih? Papan kayu ya? Papan kayu begitu. Jadi dia bentuk kotak begini. Terus di situ ada alfabet juga A sampai Z, 0 sampai 9, yes or no. Nah, di situ ada jadi kotaknya begini. Ada satu tambahan lagi kayu yang segitiga begini. Bawahnya ini tengahnya ini bolong atau kaca. Nah, itu kan konon katanya untuk melihat. Jadi ditaruh di bawah sini, di bawah di tengah yes or no ini, kita panggil nih, kita mantra, ada mantranya. Ibarat kata kayak jelangkung di sini ada pesta kan. Nah, itu tiba-tiba nanti kalau dia udah bergerak, nah itu nanti kita tanya apa. Nah, pertanyaan saya, ketika udah dipanggil kan, terus terjadilah interaksi. Nah, menurut pandangan Habib nih, untuk goib-goibnya itu apa memang goib di sekitar nuansa pada saat dia bermain, atau memang goib yang jauh sekali, atau bagaimana? Random. Jadi siapapun yang ada di situ ya silahkan. Kita nggak bisa memilih gaib mana yang mau masuk, ya silahkan aja gitu loh. Bisa juga yang negatif banget dong. Bisa. Makanya kan permainan ini hanya ibarat kata jangan sampai menjadi pacuan. Nah, banyak orang yang menjadikan Oija itu menjadi pacuan. Banyak orang-orang yang kalau mau nanya jodoh, nanya apa, itu lewat itu. Oh gitu. Oija. Jadi nanti di jalan, misalkan siapa jodoh kita kan, dia bilang nanti tulis sama dia B I, nah itu ada yang nyatet tuh. B-I-L-A, misalkan Bella, apa Bila gitu kan, itu nanti ada begitu. B-I-L-A Habib Bila. Terus? Itu begitu, jadi untuk berkomunikasi aja sama dia gitu loh. Kadang juga kita main, nah saat itu pernah juga main Oija sama anak-anak, itu pun gerak. Kita cuma ya nanya, ibarat kata kita nanya, nama kamu siapa, kamu ini di sini berapa tahun, kalau kita tanya saat itu, di sini apa namanya, matinya kenapa, begitu gitu. Nah sekarang gini, menurut Habib, kan kita nanya-nanya tuh,
namanya makhluk-makhluk kayak gitu kan suka nggak selamanya dia jujur gitu ya. Mungkin nggak ada yang mengkelabui dengan pertanyaan nggak sesuai dengan bisa banget, karena jin itu emang suka mengkelabui orang. Kan seperti itu. Jadi misalnya namanya Bila, ternyata sebenarnya namanya bukan Bila, itu bisa terjadi dong. Meninggalnya kenapa? Karena kan dia juga sebenarnya nggak mau ngasih tahu kenapa dia nggak ada. Dan belum tentu makhluk-makhluk yang seperti itu, bisa juga jin gitu kan ya Habib ya? Ya bisa juga jin, karena memang siapapun makhluk goib itu bisa bermain di situ. Siapapun yang menggerakkan, kita nggak bisa tahu siapa itu yang gerakin gitu loh. Jadi yang benar-benar itu aja. Memang fungsinya untuk ya menanyakan hal-hal itulah. Oke. Nah pengalaman Habib kan main Ouija. Itu mantranya itu memang dari papan? Ada papan ya, ada itunya. Dari Habib situ? agak lupa di situ. Itu ada papan ya. Ada ininya. Bahasanya? Ada bahasa Inggris. Oke. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesianya ada. Sama aja lah, misalkan kita main jelangkung. Sama sebenarnya, Ouija sama jelangkung itu sama juga. Jadi lebih ke manggil berarti ya, mantranya itu atau gimana? Lebih manggil. Lebih manggil? Lebih manggil. Jadi ibarat kata siapa yang ada di sini, siapa yang ada di ruangan ini atau di tempat ini yang mau berkomunikasi dengan kita, bisa gerakan papan Ouija ini gitu loh. Atau bagaimana, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau orang-orang main dasar udah bisa, nggak perlu dengan papan Ouija dong? Nggak perlu. Ini kan hanya just game kan, permainan. Pakai papan penggilesan kali ya? Akhirnya nyuci di situ. Nyuci kan ya? Manggil kan? Manggil kebersihan. Sama kayak, ya ibarat kata, banyak sih macam-macam apa namanya, game-game horor begitu. Nggak cuma di Indonesia doang. Ada jenis nggak sih papan Ouija itu, Bib? Wah, cuma satu jenis. Cuma satu ya? Oh ya kan ada segitiga begini nih, terus ada kaca. Nah terus katanya untuk apa sih? Untuk ngeker, untuk melihat ya? Nah itu kan dipakai buat ini dulu. Nah nanti kalau mau lihat makhluknya, katanya diangkatlah segitiga itu terus dilihat sini. Nah itu nanti kelihatan katanya. Oke. Itu sih belum kita buktiin ya, maksudnya itu cuma dari beberapa artikel atau dari beberapa film. Bahkan ada film juga Ouija. Tapi itu begitu. Kalau kita sambung ke dunia sekarang, memang kan kaca itu pantulan ya. Kalau kita bicara dari segi apa ilmu pengetahuan lah, kenapa harus kaca gitu? Sedangkan di situ yang Habib lihat itu kaca atau plastik? Bisa kaca, bisa plastik. Intinya dia hanya penghubung aja untuk ngelihat apa namanya. Ada yang bolong doang, ada yang gitu. bolong doang ada. Yang penting dia tahu ini tuh larinya kemana gitu loh. Misalkan ke huruf A, ya kita tulis, ada yang tulis A, terus kemana jadi satu rangkaian kata gitu loh. Jadi huruf per huruf per huruf per huruf, terus dia balik lagi ke tengah. Nah itu dikatanya apa? Yang kita minta, yang kita kasih pertanyaan gitu loh. Nah kan aku bingungnya kan ada lihat dari keker dari yang segitiga itu ya. Itu hanya sebagai visualisasi atau memang secara ilmu bahwa hal kayak gitu memang bendanya udah seperti memang udah kayak gitu, gimana sih? Hanya visualisasi aja sih sebenarnya. Jadi kalau kononnya kalau kita habis main itu mau lihat siapa jin yang gerakin apa namanya papan Ouija tersebut, dilihat pakai segitiga itu gitu loh. Diangkat, dilihat, wah itu baru kelihatan tuh mukanya kayak gimana gitu loh. Cuma visualisasi aja, nggak memang ini. Dan juga itu pun kalau itu sih belum kita buktiin, cuman banyak dari perkataan orang, dari banyak artikel-artikel tuh yang seperti itu ngomongnya. Oke. Next kita bahas permainan close game. Ya, seperti namanya, permainan memanggil hantu ini dilakukan di dalam lemari pakaianmu. Sebelum mencobanya, pastikan dulu yang lemari kamu buat untuk masuki jangan sampai malah roboh karena nggak kuat menahan berat badan. Cara bermainannya cukup matikan seluruh lampu di kamar. Selanjutnya, masuk dalam lemari dengan membawa korek api. Lalu setelah 5 menit katakan, "Show me the light or leave me in darkness." Apabila kamu mendengar hembusan di telingamu atau suara bisikan, segera nyalakan korek api dan keluar dari lemari. Oke, kita tanya ke Habib. Nah, permainan kayak begini nih,
kalau kita pandang dari segi spiritual atau dari segi kegoiban, kenapa di dalam lemari? Apa memang di dalam lemari itu tempat ada sebuah pintu kecil untuk bisa berinteraksi, atau memang seperti kita tahu, atau memang makhluk-makhluk seperti itu senang berada di dalam lemari? Nah, kan apa namanya, jin itu kan demen dengan tempat-tempat yang lembab, tempat-tempat yang bau, tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang ibarat kata dia ada aroma-aroma yang nggak enakin lah untuk kita sebagai manusia. Itu jin malah demen di situ. Nah, kebanyakan lemari ini kan jarang dipandang sama orang. Yang penting gue punya lemari, gue taruh aja deh apa namanya, baju gitu kan. Ada yang baju kotor kadang masih ditaruh di lemari, ada yang baju kita bekas pakai masih ada yang gantung di lemari, ditutup. Akhirnya mengundanglah kelembapan itu. Akhirnya mengundanglah satu jin atau beberapa jin untuk mendiami lemari tersebut gitu loh. Oke. Nah, permainan ini pun sebenarnya tinggal ibarat kata keyakinan kita atau ketakutan kita sih sebenarnya. Jadi jin itu ibarat kata jin itu memunculkan dirinya saat kita ini takut. Jadi dia memakan energi ketakutan kita untuk bisa memunculkan dirinya gitu loh. Oke. Jadi kita kalau misalkan dengan deskripsi tadi yang Teveni baca dalam satu artikel ini kan, dia masuk ke dalam lemari, ditutup dengan mati lampu, dia bawa korek api, di situ kan udah timbul tuh rasa apa namanya, rasa takut lah, rasa cemas, terus dia mengucapin mantra gitu. Apa tadi mantranya? Show me the light or leave me in the darkness. Perlihatkan aku di apa namanya, cahaya, atau tinggalkan aku di dalam kegelapan. Ibarat kata kan nanti di situ kelihatan. Maksudnya, ayo liatin gue nih dalam ini. Jadi kalau mau lihat tuh dia ngorekin api, tak ada cahaya api. Nah itu, dang, tiba-tiba kayak apa namanya, ngagetin lah. Muncullah jin tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita lihat permainan kayak gini nih yang di lemari ini, itu sebenarnya hanya di mindset kita aja, hanya bermain di psikologi kita aja kayaknya. Psikologi sih jatuhnya, karena kita ketakutan. Jadi tiba-tiba kita organ kita ini bermain kan, otak kita ini dalam bermain, tiba-tiba kita merasa bahwa di belakang kita ini ada makhluk, kita lari begitu. Sebenarnya gitu aja sih. Oh gitu ya. Nah sekarang kalau menurut saya ya, iya kalau pas nyalain api yang keluar makhluk lo kebakar gitu. Nah itu dia. Jadi kebanyakan orang-orang sekarang ini kebanyakan nyontoh beginian karena apa namanya? Karena ingin tahu sih sebenarnya. Ya kayak kita lah. Tapi Habib belum pernah coba nih kalau permainan. Kalau yang ini belum. Waktu kecil gitu. Waktu kecil belum. Kita pernah nyoba itu yang tadi ke Oija versi lokal juga, sama Jelangkung ya. Nah kalau saya sih yang lemari ini bukan main, lebih tepatnya ngumpet bener. Ibarat kata kayak media inilah, kita ada si Encil kan. Ini misalkan kita benar-benar orang bisa gitu, atau gitu dengan mantra kita masukin satu apa ibarat kata satu makhluk jin tersebut, bisa dia tiba-tiba geser sendiri lah, atau dia lompat atau gimana, itu bisa sebenarnya. Ya udah masukin Michael Jackson aja biar dia bisa menghibur ya. Dia itu kan jadi moonwalk itu kan. Itu bisa juga. Bisa juga ya. Apalagi kayak film kayak Jelangkung gitu kan, kita bahas yang lokal dulu lah. Lokal juga banyak kan permainan-permainan horor kayak Jelangkung lah yang kita biasa sering denger, difilmkan juga dengan ini. Itu kan banyak apa namanya versinya, terus bagaimana cara ininya dengan mantranya, apa jelangkung di sini ada pesta kecil-kecilan, datang tak dijemput pulang tak diantar, itu kan
Itu bisa memang, itu kan permainan-permainan budaya sebenarnya. Permainan-permainan budaya yang dari leluhur-leluhur kita main seperti itu untuk mendapatkan satu jawaban dari beberapa pertanyaan. Oke, Gitu. pada zaman dulu ya. Dari zaman Nah, dulu. di sini kan tadi seperti yang udah Habib bilang bahwa random ya. Jalangkung di sini ada pesta kecil-kecilan. Nah itu kan random berarti kan, nggak ditujukan kepada makhluk tertentu. Jadi siapa aja bisa masuk. Siapa aja bisa masuk. Oke, jadi dia masuk ke dalam apa tuh jalangkung tersebut dan terjadilah sebuah gerakan seperti itu. Nah kalau menurut saya di sini gini loh, yang saya bingung sampai detik ini kenapa dibilang di sini ada pesta kecil-kecilan. Karena kan ada susuguhan. Oh, Kita undang dia dengan susuguhan biar mereka datang kayak dupa, kayak apa makanan kopi pahit, kopi manis kan gitu. Oh, Itu ada persembahannya lah untuk situ. dia. Di sini kita lagi ada pesta-pesta kecil-kecilan nih gitu loh. datang yuk gitu. Datang tadi jemput, pulang tadi antar gitu loh. Kalau misalkan pulang diantar repot. Mau ngantarnya pakai apaan? Iya ya. Susah juga Susah, ya. Naik pesawat nggak mungkin. Nggak mungkin. Kereta apalagi gitu kan. Jadi sebenarnya sih kasihan juga suruh pulang sendirian gitu ya. Itu. Tapi ada sempat kejadian juga saat kita apa namanya? Bukan main jelangkung ya. Jadi ada orang kesurupan. Ini sama kayak gitu lah. Orang kesurupan di rumah kita saat itu masih di wilayah Rempoa. Kita masih ibarat kata lebaran lah, lagi ngumpul keluarga ya Rempoa itu kesurupan. Itu diobatin sama siapa nggak bisa. Akhirnya diajak komunikasi. Itu Habib masih kecil. Diajak komunikasi, itu ada emang jin yang seperti itu, minta diantar pulang. Oh iya. Beneran. Terus? Minta dipesanin taksi, nanti anterin ke alamat ini, udah. Itu kita ambil telepon taksi, ngomong sama taksinya, kita pura-pura ngirim barang atau kita pura-pura Pak, nih kirim ke alamat ini, padahal kosong. Yang penting itu mobil ke alamat itu udah. Itu alhamdulillah. Berhenti lah di situ ya. Itu taksi datang, langsung Ya Allah. hilang, nggak kesurupan lagi. Itu dia habis main atau Enggak, kita lagi bengong, dia lagi bengong. Oke. Lagi bengong di satu apa namanya ruangan, tiba-tiba dia keluar nangis-nangis, teriak-teriak, suaranya udah beda kan, lebih berat. Kita tanya, kita doain, kita apa, nggak mempan. Pas ditanya, iya katanya saya kesasar di sini, dia bilang. Nyusahin loh. Tolong dong, saya mau pulang, dia bilang gitu. Masih ingat banget itu, karena rame kan, tiba-tiba heboh. Pesanin saya taksi, pokoknya jangan ojek, dia bilang. Aduh, dia milih loh. Jin bisa seperti itu juga. Dia milih. Dia milih. Dia nggak mau itu, dia nggak mau kepanasan loh. Dia beli naik taksi yang dingin. Akhirnya kita beliin taksi, kita panggilin taksi. Akhirnya udah alhamdulillah. Begitu. Gitu ya. Itu ada yang seperti itu juga. Unik. Jadi unik. Dan apa namanya, jelangkung pun seperti itu. Saat kita pernah main jelangkung di Jawa Tengah lah, ibarat kata kita main jelangkung di Jawa Tengah. Itu, nah salahnya itulah kita kasih syarat mau pulang kan nggak mau pulang terus nih. Nah kita ada salah satu teman kita nggak tegas. Ya udah kalau pulang, kalau mau nggak mau ya udah biar pulang harus gimana. Nah itu repot lagi. Aduh, malah menawarkan sesuatu. Malah menawarkan Jadi nggak sesuatu. boleh. Akhirnya repot itu. Dia minta telur ayam kampung yang diambil dicolong. Hah? Jadi telur ayam kampung nggak boleh beli, harus nyolong dimanapun, pokoknya nyolong aja. Telur ayam susah kampung. tuh. Nah itu dia. Itu kita cari sampai 3 jam, 4 jam baru ketemu. Telur kampung itu. Telur kampung itu kita buat telur kampung, dipecahin di batok kepalanya kan, hilang udah. Baru pergi. Aneh-aneh ya. Banyak macam-macam permainan-permainan ini kan bukan permainan yang harus kita mainin secara apa namanya, ibarat kata permainan yang bukan main-main gitu loh. Ini kan permainan-permainan yang memang dari leluhur-leluhur kita untuk ada sesuatu hal yang mungkin beliau-beliau
apa namanya? Komunikasi ya? Komunikasi atau apa kayak kalau di Nusantara ini kan permainan-permainan tersebut kan kayak permainan-permainan mistis ini kan kayak budaya jatuhnya. Kayak reok di Ponorogo. Mana mungkin lah manusia biasa normal gitu dengan giginya dia bisa ngangkat reok segede itu kan. Itu mana mungkin coba pakai gigi. Aslinya itu pakai gigi, digigit. Nah, itu segede itu. Terus kadang ada orang yang naik di atas reoknya. Gimana coba? Nggak mungkin. Dia katanya gigi loh, ini dari besi. Nah, ini kan permainan-permainan budaya di Indonesia kayak ibarat kata kuda lumping, udah apa, ya kan? Ya, itu kan permainan-permainan di Nusantara ini yang benar-benar dari zaman-zaman dulu, yang bukan bisa dimainkan umum gitu loh. Harus ada ritual-ritual khususnya gitu. Dan juga kita bahas nih satu lagi apa namanya elevator game. Nah di sini elevator game merupakan permainan yang berasal dari Korea. Dalam permainan ini kamu tidak hanya memanggil hantu, tapi juga pergi ke dunia lain. Nah elevator game di sini berarti si peserta tersebut naik lift. Terserah nih mau lift di mana aja, yang penting judulnya lift. Cara bermainnya, carilah sebuah gedung yang memiliki lift. Saat di dalam lift, pergilah secara berurutan ke lantai 4, 2, 6, 2, 10, dan 5. Saat tiba di lantai 5, kamu akan bertemu dengan seorang wanita. Namun, ingat, dia bukan manusia. Dan jangan mengajaknya berbicara atau melihatnya, apalagi minta nomor handphonenya. Itu sangat berbahaya ya. Setelah itu, tekan lantai 1. Dan jika lift justru menuju lantai 10, artinya kamu berhasil ke dunia lain. Jadi ketika kamu mencet nomor 1, malah ternyata kamu malah dibawa ke lantai 10, berarti kamu berhasil dengan permainan ini. Saat turun, wanita yang bersamamu di lift akan bertanya, kamu mau kemana? Ingat, untuk tetap diam dan mengabaikannya, dan jangan minta nomor WA-nya. Namun, jika kamu tidak ingin mengambil resiko, ada baiknya langsung menekan tombol menuju lantai 1 agar tidak terjebak selamanya di dunia lain. Oke, kita bahas. Kita masuk lift, lalu kita pencet nomor 40. Jalan liftnya kan. Sampai di lantai 4 kebuka, itu kita keluar atau gimana? Enggak, masih tetap di lift. Masih di lift, kayaknya kita melihat doang situasi. Ya, oke, tutup. Kita pencet lagi menuju 2, lantai 2. Berarti ini dalam keadaan lift sepi ya. 2, turun dong. Masih tetap di dalam lift? Masih di dalam lift aja. Oke, udah. Lalu kita pencet nomor 5. Nah, di sini jalan nomor 5 kebuka, kita nggak keluar dong? Nggak keluar. Tutup, baru ada perempuan masuk atau memang dia di dalam? Nggak, jadi pas sampai lantai 5 itu liftnya kebuka, itu ada perempuan yang masuk. Oke. Ada perempuan masuk. Nah itu kita nggak boleh ngajak ngobrol dia. Nah pas wanita itu masuk, kita tombol 1 buat turun. Kalau misalkan lift itu tiba-tiba bukan ke lantai 1 tapi ke lantai 10, itu berarti katanya sudah ke dunia lain. Cuman ini sih kita nggak perlu, maksudnya kalau kita bahas susah karena banyak orang, saya pun belum pernah nyoba gitu loh. Nah, saya pingin nyoba juga nih game. Oh, oke. Jadi di sini ceritanya Habib akan melakukan penelusuran
bersama salah satu karyawan saya. Mohon maaf tidak dengan saya karena tamunya perempuan, ya takut nanti ada perempuan juga, nanti takutnya dia minder. Jadi di sini biar Habib aja yang melakukan penelusuran dan bersama salah satu tim saya, dan ini akan direkam dan sahabat-sahabat di rumah akan melihat reaksinya. Kita doakan nih Habib dan pegawai saya nih selalu dalam lindungan Allah. Saya juga deg-degan karena tadi saya bilang yakin nih mau melakukan karena permainan ini. Pembuktian aja biar ibarat kata ini benar-benar game ini benar-benar apa namanya, bener nggak sih gitu loh, real nggak sih atau cuman hanya ini aja gitu loh. Tadi kan Oija memang pernah dicoba, memang benar. Terus yang di lemari juga kita belum pernah coba. Cuman memang tempat-tempat lembab itu kayak lemari-lemari yang kotor, bau yang tidak sedap, itu memang bisa memancing untuk menjadi tempatnya jin gitu loh. Nah terus lift ini kan memang belum pernah dicoba gitu loh. Iya, karena kan lift jatuhnya tempat umum. Apalagi kalau liftnya di Grand Hyatt kan wangi. Jadi kayaknya nggak masuk akal gitu kan. Nah, makanya kita mau coba nih, mau sekaligus ya nantang nyali lah. Jangan nantang nyali untuk ya sayang deg-degan loh. Pembuktian bener nggak sih nih elevator game ini untuk bisa sampai untuk membuka ibarat kata gerbang goib itu. Gerbang goib kan memang ada. Tapi kan sebenarnya Habib juga bisa tanpa harus di lift. Ya makanya kan kita pembuktian lift ini. Sebenarnya kalau sendiri pun sebenarnya agak takut juga ya, namanya lift kita nggak tahu bisa apa namanya, bisa mati atau apa. Cuman ya mau nggak mau gitu, cuma memang pengen coba sih dalam hati. Terus tim juga menawarkan diri untuk nemenin, ya bismillah. Aduh, oke, ini memang di luar skenario karena tadi kan awalnya hanya membahas tentang permainan game yang berhubung dengan ke alam gaib. Tapi ternyata ada suatu permainan yang membuat Habib menarik untuk melakukan pembuktian yang elevator game. Jadi saya sih nggak mau karena memang saya pribadi punya trauma dengan lift. Di lift karena dulu saya pernah kecelakaan di lift. Untuk menghilangkan kecelakaan itu lama banget, 7 tahun. Dan sekarang kalau harus mau mulai lagi permainan itu di elevator game ini kayaknya mohon maaf banget Habib, aku nggak ikut. Jadi Habib saja bersama salah satu pegawai saya dan nanti akan direkam. Tapi saya deg-degan loh. Ya doain aja mudah-mudahan ini hoax gitu kan. Kalau real ya. Tapi nanti dia nggak akan ikut-ikutan kan? Enggak. Udah close sampai di situ aja. Close sampai di situ aja. Kita kan langsung ke lantai 1 lagi gitu loh. Nggak sampai benar-benar turun dari lift lah. Itu cuman ibarat kata pembuktian aja apa benar ini bisa membuka gerbang goib gitu kan, lebih seru gitu kan. Oke. Jadi ini ikutin terus. Langsung aja. Pokoknya Habib melakukan pembuktian. Jadi hanya ada di Feni Rama. Permainan yang lagi viral-viralnya kita dibuktiin langsung dengan Habib, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut, hanya Habib bersama kru saya. Nah, ikuti terus channel Feni Rama, jangan lupa di subscribe, komen, share, dan nyalakan lonceng biar tetap semangat memberikan video-video ataupun cerita-cerita kepada sahabat-sahabat di rumah. Oke, Habib siap? Oke. Aduh, saya deg-degan nih. Beneran nih nggak diajak nih? Ini nih buat temenin kita. Kalau nggak ini si Coco. Oke. Kita ganti lagi. Jangan tadi ada dalam situ lagi ikut, ya kan? Oke, sahabat ikutin terus. Sekarang langsung ke Habib aja dengan bersama kru saya. Saya tutup cerita malam ini. Jangan lupa ya pesan yang tadi. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Feni Rama. Sekarang saya pingin coba yang namanya elevator game. Jadi ikutin terus nih, kita dari lantai 1. Kita dari lantai 1, coba. Liftnya ternyata susah. Ya kita masuk, bener nggak nih game ini bener-bener ada gitu loh. Yuk, kan udah serem. Gitu tuh, lantai 1.
Kita ke lantai 2. Ya, lantai 2. Ya, lantai 2. Terus balik lagi ke lantai 1 lagi. Terus kita ke lantai 6. Deg-degan juga ya. Apa bener nih? Habis lantai 6 kita balik lagi. Saya ditemanin Cucu. Nah, ini lantai 6. Terus balik lagi ke lantai 2. Lantai 2. Bagaimana ini kameramen? Agak deg-degan juga sih sebenarnya. Lantai 2, habis lantai 2 kita ke lantai 10. Nah, konon habis di lantai 10 ini, habis itu kita ke lantai 5, katanya ada sosok perempuan yang masuk tapi jangan diajak ngomong. Apakah itu benar? Kita coba. Yuk. Itu langsung ya. Dari mana tadi tuh? Konon katanya habis lantai 10 kita ke lantai 5. Nah, konon katanya di lantai 5 tersebut, kata satu artikel ini, itu ada sosok wanita yang masuk ke dalam lift dan jangan pernah ajak ngomong wanita tersebut. Coba kita buktikan satu mitos yang ada di elevator game ini. Kita ke lantai 5. Banci kan kita bingung. Yang tiba-tiba banci kita bingung. Akhirnya, nah, habis lantai 5 kita ke lantai 1 lagi. Kita lihat. Coba kita tahan sebentar. Lantai 1 lagi. Kalau dia ke lantai 10 berarti, oh enggak, berarti pure game ini bukan game yang sebenarnya. Kita kembali lagi ke lantai 1. Jadi alhamdulillah sih sebenarnya game ini bohong. Game ini bukan game yang sebenarnya. Jadi ikutin terus channel Feni Rama. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar mensupport kita untuk melakukan sesuatu hal yang berbau mistis, menguak dengan sejarah. Insya Allah kita terus berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.